Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Namatullah dan MPN saya 112 112 80 dan teman saya. Kenalkan nama saya Denny Setiawan. Ya, di sini saya akan menanyakan tentang pertanyaan kepada Kak tentang pemasaran di perusahaan kakak, gitu ya. Kakaknya siap? Siap. Gimana, Den? Oke, oke. Yang pertama pertanyaannya, pena, penawaran penawaran atau program kegiatan usaha yang jadi khas untuk pesaing itu apa di perusahaan A gitu. Jadi pembeda ya. Jadi pembeda dari pesaing lain gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi aku tuh punya usaha thrift shop. Jadi thrift shop itu adalah sebuah usaha yang memperjualbelikan barang-barang baju bekas tapi lebih ke segmennya jaketnya jaket vintage. Nah, terus balik lagi ke poin yang tadi Deden bilang, yang membedakan aku dengan bisnis yang aku jalanin sama yang lain, yang membedakan kalau misalkan di thrift shop, nama nama thrift shopnya by the way Apricot. Jadi Apricot tuh menjual barang produk bekas, jaket. Yang membedakan dengan produk pesaing tuh dari segi paket usahanya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, thrift shop tuh biasa menjual produk tuh hanya satu produk saja. Tapi yang membedakan dengan yang saya jual, kalau misalkan yang di Apricot tuh bisa menjual skalanya besar. Kayak misalkan kita tuh buka paket usaha. Jadi buat teman-teman reseller ataupun yang ingin menjual kembali produk ataupun ingin mencoba memulai suatu bisnis, bisa banget nih di kita. Ya salah satunya ya itu dengan membeli si paket usaha itu. Nah, si paket usaha ini ada grade-nya, ada grade A, ada grade B, dan ada grade C. Biasanya kalau misalkan yang membedakan grade A dan B dan C itu, kalau misalkan grade A, si produk yang kita jual tuh paket usahanya terdiri dari beberapa produk yang branded. Jadi ada value tersendiri dari produk yang kalau misalkan branded. Ya, jadi kesimpulannya kalau misalkan kalian menjual produk branded itu harga jualnya bisa lebih tinggi gitu. Dan yang kedua, biasanya kalau thrift shop tuh terkendala akan quantity yang akan dijual. Jadi apalagi kalau misalkan ya jadi misalkan kalau misalkan thrift shop lain biasanya menjual produknya di atas 200.000 ke atas. Cuman yang membedakan di kita, thrift shop yang kita jual tuh semuanya under 99.000. Makanya sampai saat ini kita tuh fokusnya jual quantity, bukan jual laba yang tinggi gitu. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, saya pengen tahu gitu nama kakak siapa gitu. Ya, perkenalkan, nama aku Muhammad Azhar Pamungkas, ST, lahir di Bandung, lulusan sarjana teknik di universitas salah satu di Bandung. Oke, ya. Jadi yang kedua nih aja ya. Yang kedua, eh, pelaku kegiatan pemasaran usaha itu oleh siapa gitu. Segmennya ya. Jadi kalau misalkan Ya, pelaku usaha, Apricot tuh kan sebenarnya menjualnya kan jaket-jaket vintage. Jadi jaket vintage itu ya, adalah jaket-jaket keluaran tahun lama, ya. jaket-jaket keluaran tahun 90-an, 80-an, 70-an. Terus model-model jaket vintage itu biasanya yang menciri khasnya tuh modelnya tuh oversize. Nah, biasanya segmennya tuh lebih ke orang-orang yang suka style-style retro, ataupun style-style yang kayak suka jaket yang oversize ataupun suka jaket-jaket yang colorful. Kan kalau vintage itu identiknya sama jaket yang oversize dan colorful ya. Jadi buat teman-teman segmen yang di Apricot tuh lebih ke orang-orang yang suka jaket-jaket retro ataupun yang oversize gitulah. Jadi ada value-nya tersendiri lah kalau misalkan kita suka sama jaket vintage itu. Jadi ada kesenangan tersendiri gitu kalau misalkan kita pakai produk masa-masa lampau tuh. Oke. Yang ketiga ya, Ajay. Yang ketiga itu media yang dipakai oleh kegiatan pemasaran itu apa sih? Apa aja gitu. Apa aja? Oh, oke.
Oke, ada 4 marketplace ataupun media sosial yang dipakai di Apricot. Yang pertama ada Instagram. Nah, kalau di Instagram kegunaannya itu untuk memposting katalog-katalog si Apricot itu sendiri. Memposting katalog-katalog produk yang ada di Apricot. Yang pertama Instagram. Yang kedua itu marketplace-nya Shopee. Nah, kalau di Shopee sebenarnya lebih ke untuk transaksi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli produk tuh lihatnya di Instagram, cuman kalau misalkan mau beli transaksinya di Shopee gitu. Yang kedua Shopee. Nah, kalau misalkan yang ketiga itu TikTok. Yang ketiga TikTok. Nah, untuk TikTok peruntukannya untuk hanya sekedar live shopping saja kalau di TikTok. Nah, yang keempat itu WA bisnis. Nah, kalau WA bisnis lebih ke orang-orang yang ingin membeli tapi belinya hanya sekedar reguler gitu. Jadi nggak langsung via marketplace. Jadi biasanya menyertakan alamat dan nomor telepon tuh di WA bisnis. Jadi kalau misalkan WA bisnis mah peruntukannya untuk orang-orang yang ingin membeli produk tapi nggak pengen ribet lah gitu. Oke, mungkin dari saya gitu ya sekian. Jadi lanjut ke teman saya, silakan Bang Din. Begini ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Setiawan. Pertanyaan berikutnya itu tentang program kegiatan pemasaran. Ada apa saja gitu, Mas? Produk A gitu. Ada yang istilah bagi-bagi free jacket available. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, jadi setiap minggunya tuh Apricot tuh selalu menghadirkan gratis jaket kepada customer-customer. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu yaitu harus aktif like comment Instagram di sosmednya Instagram Apricot. Jadi misalkan keuntungan buat kita tuh si interaksi buat si Instagram Apricot tuh lebih luas karena orang-orang suka like dan komen si postingan Apricot. Nah, cuman feedback dari kita yaitu dapat free jaket itu. Jadi setiap minggunya, setiap hari Minggu pengumumannya itu setiap jam 7 yang Apricot suka ngasih bagi-bagi jaket gratis. Yang pertama itu, yang kedua tuh Apricot tuh selalu memfokuskan segala kegiatan strategi marketing tuh lewat Reels. Jadi Reels itu adalah sebuah aplikasi yang memperlihatkan bagaimana kita menjual si produk tersebut lewat si Instagram. Jadi Reels ini sebenarnya jangkauannya general gitu, luas. Nah, makanya sampai saat ini si Apricot tuh lebih fokusnya membuat konten-konten yang secara langsung lewat Reels ini. Nah, kemudian setelah dibuat di Reels, itu didirect ke TikTok. Jadi konten yang dibuat di Instagram itu tuh pasti didirect juga ke si aplikasi TikTok. Makanya yang kedua fokusnya ke jangkauan Reels ini. Nah, yang ketiga uh, untuk program marketing yang Apricot sampai sekarang dilakukan yaitu program gratis ongkir. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu, Apricot tuh sampai saat ini menjual produk itu kalau misalkan lewat Shopee, semuanya biayanya gratis ongkir. Nah, sampai saat ini makanya Apricot tuh selalu mengikuti program-program yang ada di Shopee. Ya, ketentuannya mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Shopee, makanya keuntungannya untuk bisnis saya tuh ketika orang beli produk di saya tidak perlu memikirkan ongkir. Makanya sampai saat ini si Apricot segmennya lebih ke luar-luar di luar Pulau Jawa kayak di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan bahkan sampai Papua gitu. Sering ada yang beli karena yaitu karena keuntungan dari kita gratis ongkir. Itu sih paling. Baik, Kak. Nah, yang selanjutnya itu apakah ada hambatan dalam kegiatan pemasaran? Kalau hambatan sampai saat ini yang paling sering tuh di media TikTok ya. Di TikTok tuh sampai saat ini banyak sekali shadow banned. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu shadow banned, uh, shadow banned tuh kayak misalkan contohnya live yang biasanya kita yang nontonnya 100 lebih, cuman sekarang tuh yang nonton hanya sekedar 10 ataupun 20. Nah, itu tuh sebenarnya acuan kenapa kita kena shadow banned. Jadi kalau di TikTok live shopping TikTok tuh banyak pelanggarannya. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, kayak misalkan di TikTok tuh kita tuh di live shoppingnya nggak boleh sebut brand, nggak boleh sebut marketplace orang lain, nggak boleh sebut eh, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil minum, nggak boleh ada hewan yang masuk di live shopping. Makanya
kadang teman saya yang jadi host live shopping tuh suka kadang keceplosan gitu ketika dia bilang nama brand kayak misalkan brand Nike, Adidas, nah itu sebenarnya nggak boleh. Makanya tanpa kita sadari orang yang host teman aku itu yang bilang itu impactnya yaitu kena shadow banned. Makanya sampai sekarang tuh live TikTok Apricot tuh agak agak mendet lah penjualannya karena ya kena shadow banned yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau misalkan perihal di Instagram juga kemarin sempat adanya Instagramnya sempat down. Jadi kalau misalkan Instagram down mah bukan perihal masalah kita pribadi, cuman karena si aplikasi Instagram ini yang kurang maintenance mungkin ya, jadi terkendala Instagram down. Nah, impact yang kita dapat ketika si Instagram down itu si jumlah yang melihat story kita tuh jadi sedikit. Kayak misalkan contoh Apricot suka banyak yang lihat di story-nya tuh sampai 10.000 ke atas. Nah, cuman pas bulan bulan September si yang melihat si story Apricot tuh cuman hanya sekedar 3.000 doang. Nah, itu tuh pas aku teliti lihat ternyata si Instagram tuh lagi down gitu. Jadi makanya capaian reach si story yang kita tampilkan di Instagram tuh nggak luas gitu karena si Instagramnya lagi down. Terus yang ketiga, kalau misalkan di Shopee perihal hambatan mah paling sempat si program gratis ongkir yang kita jalanin itu sempat di take down sama si Shopee-nya. Nah, itu yang menjadi hambatan. Pernah waktu bulan Oktober sampai turun omset sekitar 40% karena si gratis ongkir Shopee. Nah, kenapa sampai dibekukan? Karena ada beberapa hal pelanggaran yang dilakukan yang tidak kita tahu ya. Kayak misalkan contoh, kalau misalkan di Shopee itu buat teman-teman yang nggak tahu, kita tuh nggak boleh mencantumkan nama sosial media di deskripsi the product. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini pertanyaan yang terakhir tentang kunci keberhasilan dari usaha gitu. Kunci keberhasilan utamanya teh dalam kegiatan pemasaran itu seperti apa? Kunci keberhasilan dalam marketing ya. Ya, Apa ya? Paling yang pertama harus selalu mau belajar sama orang lain, sama lihat-lihat di buku ataupun di YouTube ataupun di sosial media yang lain. Hanya kalau misalkan kita udah tahu, bukan berarti udah cukup gitu. Cuman gimana caranya ya kita harus bisa explore lagi gitu. Perihal bagaimana kita memasarkan suatu produk. Eh, Terus yang kedua, konsisten. Jangan pernah menyerah ketika kita ingin membuat suatu konten. Kalau misalkan di TikTok kan ada yang namanya FYP ya. Jadi si konten kita tuh bisa viral karena ya gimana caranya si konten kita bisa viral tuh ya karena kita harus konsisten gitu. Yang kedua itu. Mungkin yang ketiga mah eh, kita tuh harus tahu target customer kita seperti apa. Kayak misalkan dia pengennya seperti apa. Makanya eh, sampai saat ini yang paling penting kalau misalkan aku pribadi itu interaksi antara si customer dengan kita. Makanya sampai saat ini kan salah satu strategi yang aku lakukan kayak misalkan ya bagi-bagi jaket gratis kayak misalkan itu contoh. Hal lain pernah sempat juga bagi-bagi uang, bagi-bagi handphone juga pernah. Makanya kalau misalkan kita punya budget untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya ada impact-nya buat kita ya kenapa enggak gitu. Oke, terima kasih. Sebelum kita ditutup ya, tadi teh aku teh ada yang lupa ya, yang lupa itu kita itu kita itu dari kampus Universitas Teknologi Digital Pak, gitu. Jadi kita tuh ini tuh sedang ada tugas wawancara di prodi pemasaran gitu. Paling gitu ya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya. Amin. Mungkin ya, oke, ini cukup sekian ya. Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.